kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke presentasi kita pada kali ini, ada salah satu kutipan dari Bertrand Russell yang mengatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Agar kehidupan kita lebih lengkap, maka dari itu kami kelompok 6 akan menyampaikan dan menambah ilmu pengetahuan kita perihal sikap bahasa. Adapun anggota dari kelompok 6 ini, ada Ahmad Taufik sebagai pembicara pertama, ada Irsan Amulia sebagai pembicara kedua, ada M. Tegar sebagai pembicara ketiga, Nur Fadila Sahara sebagai pembicara keempat, Sadikat Takia sebagai pembicara kelima, dan saya, Wanda Andita, sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dan penyampaian materi pada kali ini. Adapun yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah tentang sikap bahasa, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan hubungan sikap bahasa tersebut dengan pemilihan bahasa. Serta di akhir nanti kami akan mengulas artikel perihal sikap bahasa ini. Baiklah, langsung aja untuk materi pertama perihal pengertian sikap bahasa akan disampaikan oleh Saudari Nur Fadila Sahara. Kepada Fadila, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian sikap bahasa. Nah, menurut para ahli, dari Triandis mengatakan sikap adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Sedangkan menurut Lambert, sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Dan ditambah dari pengertian menurut Anderson yang mengatakan ada 2 jenis sikap, yaitu sikap bahasa dan sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetik, dan sikap lainnya. Dilanjut dengan pengertian sikap bahasa menurut Covert and Fishman, yang mengatakan tata sikap bahasa adalah tata kepercayaan yang berhubungan dengan bahasa yang efektif, berlangsung lama, mengenai suatu objek bahasa yang menjadikan seseorang bertindak dengan cara tertentu dan disukainya. Selanjutnya, pengertian sikap bahasa menurut Anderson yang mengatakan sikap bahasa dipandang sebagai suatu konsep yang hanya bersifat dimensi rasa yang ada pada diri seseorang terhadap suatu bahasa. Selanjutnya, dalam pengertian arti yang luas, ia menyampaikan bahwa sikap bahasa berkaitan dengan isi makna sikap dan rentangan tantangan tanggapan yang mungkin ada di samping segi evaluatif dan sikapnya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pembacaan mengenai pengertian sikap bahasa. Terima kasih sebelumnya kepada Nur Fadila Sahara. Menurut Jendra, sikap bahasa adalah keadaan jiwa atau perasaan seseorang terhadap bahasa atau bahasa orang lain. Sikap bahasa sebagai sikap pendukung atau penutur suatu bahasa bersikap terhadap bahasanya di tempat asalnya, di lingkungan masyarakatnya, dan sikapnya terhadap bahasanya bila penutur bahasa itu berbicara dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar daerah bahasanya. Nah, ruang lingkup dari sikap bahasa sendiri adalah bagaimana suatu masyarakat penutur atau suatu bahasa memelihara bahasanya. Cakupan dari sikap bahasa yaitu dengan memasukkan unsur-unsur pemeliharaan bahasa. Nah, berdasarkan pengertian dari sikap dasar dan sikap bahasa dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa sikap bahasa adalah tentang keyakinan dan relatif berjangka panjang mengenai bahasa dan objek bersifat tertentu yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenangi. Nah, baiklah Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah materi mengenai ciri-ciri dari sikap bahasa itu yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Tegar. Kepada Tegar, disilakan. Mohon maaf karena tampaknya Saudara Tegar sedang berkendala. Jadi untuk itu silahkan dilanjutkan atau dibantu untuk membacakannya oleh Saudara Irsan Amulia. Kepada Irsan Amulia, disilakan. Terima kasih Wanda untuk ciri-ciri sikap bahasa akan saya bacakan sendiri.
Garvin dan Matthew menyebutkan ciri-ciri sikap bahasa yang positif ialah sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya. Dalam kurung, bahasa yang digunakan oleh kelompok atau masyarakat tutur tempat dia berada. Sebaliknya, jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah dari diri seseorang atau diri sekelompok orang, maka sikap negatif terhadap satu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Ketiadaan gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif. Bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah. Itu bisa berlanjut menjadi hilang sama sekali. Yang pertama, pemilihan bahasa yang tepat, khususnya bagi yang tinggal di daerah atau masyarakat multilingual. Dua, distribusi perbendaharaan bahasa. Tiga, perbedaan dialektikal. Empat, perbedaan yang timbul akibat interaksi antara individu. Lima, kesetiaan bahasa. 6, kebanggaan bahasa. 7, kesadaran bahasa. Kesadaran akan norma bahasa. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Irsan. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai jenis-jenis dari sikap bahasa ini. Nah, materi ini sebenarnya akan dibacakan oleh Saudari Sadika Takia, tapi masih ada kendala jaringan sepertinya. Maka dari itu akan dibantu oleh Saudari Nurfadila Sahara untuk menyampaikan materi perihal jenis-jenis sikap bahasa. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sikap bahasa dibagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif yaitu hal-hal yang menunjukkan sikap positif seseorang terhadap bahasa. Antara lain, satu, memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Dua, memakai bahasa sendiri tanpa dicampur dengan bahasa asing. Walaupun lawan bicara mengerti maksud berbicara tersebut, alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan sikap seperti ini, berarti kita bangga akan bahasa kita sendiri. Yang ketiga, yaitu memakai bahasa sesuai dengan keperluan. Dalam pergaulan sosial, kita mungkin menghadapi beragam keperluan pula. Pergaulan antara bahasa misalnya. Kadang-kadang menurut pemakaian bahasa yang sesuai dengan kemampuan orang yang terlihat di dalamnya. Oleh sebab itu, bahasa yang lain atau bahasa asing kadang-kadang diperlukan untuk keperluan itu. Selanjutnya yaitu sikap negatif. Sikap negatif bahasa akan menyebabkan orang acuh tak acuh terhadap pembinaan atau pelestarian bahasa. Mereka menjadi tidak bangga lagi memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan mereka merasa malu memakai bahasa itu. Biasanya dalam satu masyarakat atau akan lebih kepada bahasa yang lebih bergengsi dan lebih menjamin untuk memperoleh kesempatan direktur modern. Masalah mempertahankan bahasa adalah masalah khas dalam masyarakat multilingual. Berpindah bahasa merupakan suatu indikator kematian bahasa karena orang itu mulai meninggalkan kebahasaannya. Gejala yang secara umum dijumpai oleh sekelompok masyarakat tua lebih bertahan pada bahasanya, sedangkan kelompok muda lebih mudah tergiur untuk memakai sesuatu yang baru yang mencerminkan kedinamisan. Disimpulkan bahwa kecenderungan sikap negatif bahasa terjadi pada kelompok muda. Terima kasih, dikembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Nurfadila Sahara yang telah membantu membacakan perihal jenis-jenis sikap bahasa. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai hubungan sikap bahasa dengan pemilihan bahasa yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Taufik Hidayat. Kepada Taufik, disilakan. Hubungan dengan pemilihan bahasa.
dorongan untuk bahasa responden berpengaruhan signifikan terhadap perilaku pemilihan bahasa. Baik, Ahmad Taufik, boleh dimatikan saja ini kameranya dan bersuara tanpa melihatkan gambarnya. Atau boleh Ahmad Taufik menggunakan gawai atau handphone dari saudara Irsana Mulia. Sekali lagi boleh Ahmad Taufik menggunakan gawai dari Irsan saja. Kayaknya sinyal udah membaik. Silakan Saya akan dilanjutkan. melanjutkan materi dari saya. Hubungan dengan pemilihan bahasa. Jika bahasa memberikan cenderungan seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu dalam peribahasa. Jika bahasa meresponden berpengaruh signifikan terhadap perilaku pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa adalah dalam hal memilih ini ada 3 jenis pilihan yang dapat dilakukan. Itu pertama dengan ahli kode, artinya menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain sebagai keperluan lain. Kedua dengan melakukan campur kode, artinya menggunakan satu bahasa tertentu dengan dicampuri serpihan-serpihan dari bahasa lain. Ketiga dengan memilih atau variasi bahasa yang sama. Hubungan antara sikap bahasa dan pemertahanan dan pergeseran bahasa dapat dijelaskan dari segi pengenalan perilaku itu, atau diantaranya untuk memilih pengaruh langsung dan tidak langsung bagi pemertahanan bahasa. Jadi yang sangat penting adalah pertanyaan tentang bagaimana sikap bahasa atau ragam bahasa yang berbeda menggambarkan pandangan orang lain dalam ciri sosial yang berbeda. Penggambaran pandangan yang demikian memainkan peranan dan komunikasi intra-kelompok dan antar kelompok. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Taufik Hidayat. Nah, selanjutnya Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai ulas artikel atau review artikel ini. Nah, untuk ulas artikel, yang pertama itu ada pembacaan mengenai judul, nama jurnal, tim penulis, volume, tanggal review, abstrak, dan simpulan yang akan disampaikan oleh Irsan Amulia. Kepada Irsan, disilakan. Terima kasih Wanda. Untuk judul, tim penulis, nama jurnal, volume, tanggal review, dan abstrak akan saya bacakan sendiri. Judul artikel, sikap bahasa penutur bahasa Bajo di Kota Ternate, tinjauan sosiolinguistik. Tim penulis Nuraini Jalaluddin, nama jurnal Garba Rujukan Digital, volume nomor tahun ISN, volume 19 tahun 2021, ISN 1693 1041, ISN 26860392, tanggal review 5 Desember 2022. Abstrak, artikel ini mendeskripsikan sikap bahasa komunitas Bajo yang menetap di Kota Ternate terhadap bahasa yang mereka yakini bahasa Bajo dan faktor-faktor yang memengaruhi sikap bahasa mereka. Metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penganalisan data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data untuk memudahkan validasi data lapangan.
Hasil penelitian diperoleh data bahwa sikap bahasa komunitas Bajo yang ada di Kota Ternate adalah positif. Penutur bahasa Bajo masih terlihat menggunakan bahasa Bajo di daerah di berbagai kesempatan, baik di rumah maupun dalam kegiatan sosial komunitas. Adapun faktor yang paling berperan penting dalam sikap ini adalah faktor keluarga yang sangat dominan dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, bahasa Bajo tetap menjadi bahasa pengantar antar anggota keluarga sebagai penutur asli. Sekian kembali. Baik, terima kasih kepada Saudara Irsana Mulia. Selanjutnya adalah pembacaan latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Tegar. Kepada Tegar, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu, bahasa dalam suatu komunitas mungkin berbeda dengan komunitas yang lain. Bagaimana bahasa bisa dipengaruhi penggunaannya sesuai dengan ciri sosial yang berbeda. Pasal 1984 mengemukakan bahwa di dalam pengkajian sosiolinguistik, definisi sikap bahasa sering diperluas untuk mencakup sikap-sikap terhadap penutur-penutur bahasa tertentu. Pemerluasan definisi yang demikian mungkin akan memberikan kemungkinan bahwa seluruh jenis perilaku yang berhubungan dengan bahasa, termasuk sikap terhadap pemertahanan bahasa, dapat menjelaskan daya hidup atau vitalitas bahasa tersebut. Berkurangnya daya hidup atau vitalitas bahasa daerah menjadi perhatian kita semua. Diketahui terdapat lebih dari 32 bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Bahasa Bajo adalah salah satu di antara bahasa daerah yang ada juga di Maluku Utara. Umumnya mata pencaharian suku Bajo adalah nelayan tradisional. Komunitas Bajo yang menetap di Kota Ternate dalam keseharian mereka berkomunikasi dengan sesama suku Bajo masih terlihat menggunakan bahasa Bajo. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan pola kehidupan serta globalisasi ini, apakah komunitas Bajo di Kota Ternate masih tetap mempertahankan bahasa Bajo mereka tanpa mengalami pergeseran, mengingat suku Bajo merupakan suku pendatang yang masuk di wilayah Maluku Utara beberapa abad yang lalu. Baik, terima kasih kepada Saudara Tegar. Selanjutnya adalah pembacaan tujuan dari artikel ini yang akan disampaikan oleh Saudari Fadila. Kepada Fadila, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap bahasa komunitas Bajo di Kota Ternate terhadap bahasa Bajo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa tersebut dalam komunitas Bajo di Kota Ternate. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfadila Sahara. Selanjutnya, yaitu adalah pembacaan mengenai metode yang akan disampaikan, teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk membahas perihal sikap bahasa ini, penulis menggunakan beberapa teori dari beberapa ahli. Yang pertama, Krida Laksana. Ia mengatakan bahwa konsep sosiolinguistik sebagai salah satu cabang linguistik yang mempelajari ciri dan fungsi pelbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara bahasa dengan ciri dan fungsi itu dalam masyarakat bahasa. Teori linguistik sosiolinguistik secara umum berupaya menjelaskan bahasa dengan aspek-aspek sosial, khususnya hubungan bahasa dengan perubahannya, dan bahasa dengan ragam yang digunakannya. Kedua, menurut Agus Setiawan, sikap bahasa tidak selamanya tercermin dalam perilaku tutur. Sikap bahasa cenderung mengacu kepada bahasa sebagai sistem, sedangkan perilaku tutur lebih cenderung merujuk kepada pemakaian bahasa secara konkret. Yang ketiga, Garvin dan Mathiot dalam Fishman mengatakan bahwa ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa sebagai berikut: kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai metode yang akan disampaikan oleh Saudari Sadika Takia. Disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan metode. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi untuk bahkan pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Khusus wawancara dilakukan secara tatap muka dan menggunakan instrumen yakni kuesioner yang diisi oleh informan yang dipilih secara acak.
Lokasi pengambilan data ialah di komunitas Bojo di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pengumpulan data hingga laporan dilakukan 3 bulan. Tahap pelaksanaan berupa pengambilan data atau pengisian instrumen oleh responden dan tahap akhir meliputi pengolahan data, analisis data, dan laporan akhir. Data yang terkumpul selanjutnya diolah. Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan pengeditan data, pengodian data, dan pemrosesan dalam komunitas Bajo di Kota Ternate. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sadika Takia. Selanjutnya adalah hasil pembahasan yang akan disampaikan oleh Ahmad Taufik Hidayat. Kepada Taufik disilakan. Terima kasih moderator. Hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa penutur bahasa Bajo dan Kota Ternate lebih memilih menggunakan bahasa Bajo bila berbicara dengan penutur dan bahasa Bajo yang lebih tua usianya atau usia mereka. Kebanggaan pada bahasa sendiri. Penutur bahasa Bajo di Kota Ternate percaya bahwa bahasa Bajo yang telah menjadi bahasa ibu mereka telah menunjukkan ibu mereka terhadap meskipun mereka sudah lama menetap di Kota Ternate. Satu kesetiaan menggunakan bahasa Bajo. Hal ini dilihat dalam kesadaran mereka yang menyatakan senantiasa menggunakan bahasa Bajo yang bertanya kepada orang Bajo. Mereka juga senantiasa menyambut baik dan menjawab dengan baik menggunakan bahasa Bajo bila dalam kesadaran mereka ditanya menggunakan bahasa Bajo. Silakan dilanjutkan. Penggunaan bahasa Bajo telah menjadi prioritas dalam menjalin komunikasi sesama anggota hajatan. Rasa setia terhadap menggunakan bahasa Bajo terbagi menjadi bahasa Bajo berbagai kesempatan komunitas penutur bahasa Bajo serta merasa sadar bahwa bahasa Bajo adalah bahasa mereka yang harus dipelihara adalah sikap positif dalam berbahasa. Dikatakan bahwa penutur bahasa Bajo dengan usia di atas 25 tahun memiliki sikap positif terhadap bahasa Bajo. 2. Kesadaran menggunakan bahasa Bajo. Alasan mereka menggunakan bahasa Bajo tersebut lebih karena ada nilai keakraban dan kerahasiaan dalam bercerita. Hal ini dapat dilihat bahwa penutur bahasa Bajo yang lebih baik yang lahir dan besar di Ternate serta lahir di luar Ternate besar di kota Ternate memilih bertanya hal rahasia atau tabu didengar oleh selain penutur bahasa Bajo menggunakan bahasa Bajo. Penutur bahasa Bajo di kota Ternate menyadari bahwa bahasa Bajo adalah gambaran identitas diri mereka sebagai orang Bajo. Faktor yang mempengaruhi sikap bahasa penutur bahasa Bajo. 1. Keluarga. Seorang penutur bahasa Bajo lahir di keluarga atau kedua orang tuanya adalah penutur bahasa Bajo. Ia dapat berbicara secara aktif menggunakan bahasa Bajo. Faktor keluarganya dapat mempengaruhi penutur bahasa Bajo. 2. Usia. Usia di bawah 25 tahun lebih menggunakan bahasa Melayu Ternate meskipun mereka mengerti dapat berbicara menggunakan bahasa Bajo. Menggunakan bahasa Bajo. Mereka mengerti maksud orang tua mereka. Tetapi ketika ditanya apakah mereka menjadi orang Bajo, mereka dengan semangat menyatakan bangga. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Taufik. Selanjutnya adalah simpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Sadika Takia. Kepada Sadika, disilakan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Silakan dilanjutkan, Sadika. Terima kasih kepada moderator. Saya membacakan bagian simpulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah komunitas terdapat mereka dapat memberikan identitas diri mereka sebagaimana komunitas
Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Boleh diulangi, Saudari Sadika Takia? Bagaimana? Apakah bisa diulangi kembali? Tunggu Sadika? sebentar, moderator. Baik. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan bagian simpulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah komunitas terdapat bahasa yang dapat menyatukan mereka, dapat memberikan identitas diri mereka sebagaimana komunitas Bajo yang ada dalam kota Ternate. Sebagai penutur bahasa Bajo, mereka menyatakan sikap positif terhadap bahasa Bajo. Hal ini dapat dilihat dari masih lebih menggunakan bahasa Bajo dalam keseharian mereka. Mereka merasa bangga sebagai orang Bajo dengan menggunakan bahasa Bajo dalam berkomunikasi dengan sesama penutur bahasa Bajo. Mereka juga menyatakan kesetiaan berbahasa Bajo sebagai sebuah bentuk komunikasi yang sopan dan nyaman. Kesadaran mereka terhadap bahasa Bajo untuk tetap dapat bertahan juga dilakukan dengan tetap menyatakan diri mereka orang Bajo dengan bangga. Sikap positif ini dikarenakan dua faktor penting, yaitu faktor keluarga dan faktor usia. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sadika Takia dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keterlalaian kami. Dan terima kasih atas segala perhatian. Kami dari kelompok 6 mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.